Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sabila dengan NIM 195030701111020, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membahas tentang manajemen rekor sebagai profesi dan kompetensi. Pastinya kalian sudah gak sabar kan untuk mendengarkan tentang materi ini? Jangan lupa subscribe ya, dan tonton terus videonya. Oke, yang pertama kita akan mengenali tentang pengertian manajemen. Menurut Andrei F. Sikula, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, empati, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Kemudian, setelah mempelajari pengertian tersebut, sekarang kita mempelajari tentang pengertian rekod. Rekod merupakan informasi yang direkam, dibuat atau diterima dan disimpan oleh organisasi sesuai kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis. Manajemen arsip dan informasi sendiri merupakan bidang manajemen yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk menangkap, membuat, mengakses, mendistribusikan, menggunakan, menyimpan, mengamankan, mengambil, dan memastikan disposisi catatan dan informasi organisasi. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa rekod adalah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara oleh suatu organisasi atau seseorang sesuai dengan kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Nah, rekod atau bisa disebut juga sebagai arsip adalah dokumen yang tercipta sebagai akibat atau hasil kegiatan yang dilakukan suatu organisasi atau individu dalam rangka menjalankan fungsinya dan dalam sehari-harinya masih digunakan dalam proses pelaksanaan fungsi tersebut. Jadi rekod itu menunjang kejadian organisasi maupun perorangan dan menjadi bukti dari aktivitas tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, menggunakan sebutan arsip untuk rekod yang artinya rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan, dan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, gimana? Sudah paham kan tentang pengertian manajemen dan pengertian rekod? Sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian manajemen rekod. Menurut Kennedy 1998, manajemen rekod merupakan kegiatan pengawasan secara sistematis atas seluruh rekod yang tercipta atau diterima oleh suatu organisasi yang selanjutnya akan diproses, didistribusikan, diorganisasikan, disimpan, dan ditemu kembali. Yang hal itu akhirnya akan dinilai apakah akan dimusnahkan atau disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Tetapi ada juga menurut Jones 2012 bahwa konsep manajemen rekod mengacu pada ISO 15489 bagian 1 2001 tentang manajemen rekod secara umum dan ISO 15489 bagian 2 2001 tentang panduan manajemen rekod. Apa aja tuh ISO-nya? Kita akan bahas habis ini. Nah, apa aja tuh ISO-ISO yang udah aku sebutkan sebelumnya? Jadi, ISO 15489 bagian 1 2001 mendefinisikan bahwa manajemen rekod sebagai manajemen yang bertanggung jawab dalam menciptakan sistem yang efisien dan kontrol sistem dari penciptaan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemusnahan rekod. Sementara ISO 15489 bagian 2 2001 menjelaskan tentang standarnya, termasuk pula implementasi dan beberapa rekomendasi prosedur untuk mencapai persyaratan yang ada dalam ISO 15489 bagian 1. Standar yang menyediakan suatu metodologi untuk memfasilitasi implementasi dan berfungsi sebagai dasar untuk membangun implementasi yang solid berdasarkan rencana-rencana yang udah dirancang sebelumnya. Nah, setelah memahami pengertian-pengertian yang sudah aku sebutkan sebelumnya, melihat kondisi saat ini bahwa keberadaan lembaga atau organisasi tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia. Sehingga sumber daya manusia ini memegang peranan yang cukup besar karena dinamika dan pergerakan organisasi bergantung pada beban kerja dan inisiatif individu dalam berorganisasi. Nah, hal itu pertumbuhannya sangat pesat di era informasi saat ini. Jadi, kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, termasuk organisasi publik dan swasta, itu sumber daya manusianya. Mengapa seperti itu? Karena seluruh acara organisasi atau kegiatan dari organisasi tersebut pada dasarnya membutuhkan informasi yang dapat membantu pekerjaannya dan informasi yang dapat memecahkan masalah dalam masyarakat saat ini. Nah, sumber-sumber informasi pendukung yang telah dikumpulkan tersebut adalah sesuatu hal yang penting bagi proses kegiatan administrasi dan birokrasi, merupakan arsip atau rekodnya. Oke, kita sekarang beralih untuk membahas sebuah profesi nih. Apa sih profesi itu? Jadi profesi itu adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian, yang berkemahiran, yang hal tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta berstandar tinggi.
Tetapi profesi juga dapat diartikan sebagai kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya meliputi cara yang benar akan berketerampilan dan berkeahlian tinggi ini cuma bisa dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencangkup sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Selanjutnya kita beralih membahas tentang kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Jadi kompetensi adalah keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan, banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya terhadap bidang yang ditekuninya. Jadi suatu komitmen dalam organisasi ini menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Oleh karena itu, komitmen berorganisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerja terhadap organisasinya. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang profesi dan kompetensi sebagai seorang arsiparis. Wah, seorang tenaga arsiparis profesional ini merupakan tenaga profesional yang memiliki surat mandat. Nah, surat mandat ini contohnya seperti sertifikat keahlian. Jadi, seorang arsiparis harus sebagai direktur yang merupakan tenaga tetap yang memiliki keterampilan manajemen yang kuat gitu, baik dalam berinteraksi secara efektif dengan bagian administrasinya, fakultas, mahasiswa, alumni, atau masyarakat umum. Jadi dia ini harus berada dalam struktur administrasi yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan misi dalam satu program gitu. Kemudian, untuk menjadi seorang arsiparis yang profesional gitu, pastinya ada pengembangan profesionalitas sumber daya manusia kearsipan ya. Nah, mengenai profesionalitas tersebut itu ada artikel yang dikutip oleh Dwi bahwa manusia profesional ini dianggap sebagai manusia berkualitas yang memiliki keahlian serta kemampuan mengekspresikan keahliannya itu bagi kepuasan orang lain, dan hal tersebut mempunyai nilai tambah yang tinggi. Jadi ekspresi keahlian tersebut tampak dalam perilaku analisa dan keputusan-keputusannya. Nah, kemudian pelatihan ini berguna untuk memberikan penyegaran pengetahuan tentang kebijakan dan praktek-praktek kearsipan gitu ya. Jadi profesionalitas ini bersama dengan kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan pendidikan pelatihan kearsipan gitu. Profesional ini sendiri selalu dikaitkan dengan efisiensi dan keberhasilan, menjadi sumber bagi peningkatan produksi, pertumbuhan, kemakmuran, dan kesejahteraan baik dari individu yang memiliki profesi maupun masyarakat yang ada di sekitar gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik suatu profesi ya. Jadi dalam artikel yang sama itu disebutkan bahwa karakteristik suatu profesi yang pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menurut keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang memadai yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang sistematis. Dan yang keempat,
adalah adanya suatu kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat. Maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material gitu ya, bisa disebut gaji yang memadai tadi ya. Nah, kelima karakteristik tersebut dapat diterapkan pada pekerjaan kearsipan atau arsiparis meskipun ada beberapa karakteristik yang belum terpenuhi secara maksimal gitu. Sebagai contoh ya, arsiparis memiliki fungsi memberikan layanan sumber informasi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Arsiparis harus memiliki kompetensi yang tinggi melalui pendidikan dan pelatihan yang akuntabel. Nah, untuk karakteristik kode etik dan penegakan kode etik di Indonesia relatif belum berjalan. Nah, atau imbalan finansial atau gaji bagi seorang pengelola arsip juga belum memadai dan masih relatif kecil ya dibandingkan tunjangan profesi lainnya. Untuk memajukan bidang kearsipan tersebut, maka para arsiparis harus didorong untuk memfokuskan diri dalam bidang kearsipan dengan cara meningkatkan imbalan materi dan kesejahteraan non materi untuk mereka sendiri gitu, termasuk pemberian beasiswa pendidikan, pemberian piagam penghargaan atas prestasi bidang kearsipan dan lain-lain. Kemudian, pentingnya pengelolaan sumber daya manusia ini ditekankan oleh Kurz yang mengemukakan elemen-elemen penting yaitu seleksi, evaluasi, dan profesionalisme. Nah, tahap seleksi atau rekrutmen menekankan pentingnya minat dan keterampilan di bidang kearsipan dari calon personil yang akan dipilih, ya. Jadi ada pengemukaan dari Hasbuan menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui proses pendidikan dan pelatihan gitu. Jadi pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan dari karyawan tersebut, guys. Kemudian, program pengembangan diperlukan untuk mengarahkan pengelolaan arsip untuk dapat menetapkan suatu sistem, standar, atau kebijakan dalam organisasi sehingga prosedur-prosedur dapat diterapkan sesuai kondisi organisasi. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, pengelolaan arsip ini, mereka harus memastikan bahwa aturan, prosedur, dan praktek penanganan arsip dilakukan secara tepat dan konsisten. Untuk itu, program pendidikan dan pelatihan diharapkan akan mendapatkan atau akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta kerjasama dan bertukar pengetahuan dengan profesi bidang lain yang terkait seperti pustakawan, staf bidang teknologi informasi, dan lain sebagainya. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan ya sekarang bahwa sumber daya manusia kearsipan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan maupun pelaksana pengelolaan arsip dalam bidang keahlian tertentu seperti akuisisi, pengolahan, preservasi, penilaian, dan lain sebagainya dipersyaratkan memiliki kualifikasi pemahaman, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang atau kegiatan kearsipan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Nah, profesional mereka ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal yang akuntabel dan profesional atau diklat kearsipan sesuai kecakapan atau bidang-bidang khusus yang dibutuhkan. Di samping itu, keterampilan manajerial juga sangat penting khususnya pada level pimpinan. Gitu, guys. Sehingga apabila seseorang itu sudah terlatih menjadi seorang yang profesional dalam profesi administrasi atau kearsipan, maka kompetensi atau tujuan dan sasaran
kita sebagai seorang pustakawan akan tercapai dengan lebih maksimal. Yeay, akhirnya kita sudah ada di penghujung video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sama-sama belajar tentang manajemen rekod sebagai profesi dan kompetensi. Saya Widya Sabira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.